Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dalam mengulas dan membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani yang pada kesempatan ini meneruskan dari penjelasan sebelumnya, yaitu tentang Syekh Ahmad mendapat mahkota merah dan sorban hijau dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Berikut ijazah langsung Thariqah Qadiriyah melalui penjelasan gurunya Syekh Ahmad Ishaq, Syekh Ishaq Al-Maghribi. Wa talaba Syekhu Ahmad yauman min syai'i ayazana lahu ityanihi bizmati hutobin minal jabali ala rasihi. Dan setelah beliau dipakaikan imamah sorban juga mahkota oleh gurunya, akhirnya sudah ketahuan bahwa beliau adalah seorang wali-wali Allah pilihan yang langsung dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, artinya beliau tetap mondok menghidmah kepada gurunya. Masih apa yang dia lakukan tidak mengurangi dari sebelumnya. Yaitu tidak gagah-gagahan, tidak sesohoron gitu ya. Tetap menkhidmah sedia kalanya apa yang dia kerjakan sebagaimana mestinya sedia kalanya. Ya, seperti sebelumnya. Tetap. Dan akhirnya Syekh Ahmad itu di suatu waktu itu akan mencari tugas beliau lagi, yaitu mencari kayu kering, kayu bakar. Beliau meminta izin kepada gurunya, biasa aktivitasnya ke hutan, ke gunung mencari kayu bakar untuk kepentingan gurunya, santri dan orang-orang fakir miskin. Menkhidmahlah kepada gurunya. Tuh ya, izin bizmati takamakan nah, setelah beliau minta izin kepada gurunya mau mencari kayu bakar lagi, tuh faqala asy-Syaikhu Ahmad gitu ya. Faqala lahu syaihu, kemudian tuh gurunya berkata, Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi kepada Syekh Ahmad, kan dia meminta izinnya mencari kayu bakar gitu. Akhirnya gurunya itu berkata, al-ana ma baqiyatil munasabatu bainaka wa baina hadhil khidmah gitu. Jadi kata gurunya kepada Syekh Ahmad, sekarang mah kamu itu tak pantas mengerjakan itu lagi. Udah dikasih ini. Tak pantas, kamu itu sudah tinggi derajatnya. Terus menjadi bagian daripada min rijalillah, bagian daripada rijal tokoh-tokoh wali-walinya Allah. Langsung yang memberikannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Sudah tak pantas kegituanan. Gitu ya. Gitu. Terus mendingan ngaji baik di sini. Lamun deuk mah lamun geus bebas mah sebenarnya mah andika mah geus kudu kaluar ti dieu. Terus kudu menyebarkan, artinya sudah bebas tugas. Gitu ya. Tetap Syekh Ahmad tetap mau berguru terus. Itulah kehebatan orang-orang dulu itu. Sebelum dikekehan mah, memang belum kekeh amat Syekh Ahmad mau keluar gitu. Belum kekeh. Artinya terus berguru gitu ya. Tidak pantas. Fatwalaba, kemudian karena memang tadinya di curang tambah dilarang jangan mencari kayu bakar lagi oleh gurunya, kamu mah sudah tinggi derajatnya, minta keringanan. Ngapain tuh? Memaksa, artinya tetap memaksa Syekh Ahmad mau mencari kayu bakar lagi seperti apa adanya. Seperti apa adanya, seperti kebiasaannya yang dulu-dulu. Seperti sedia kala lagi gitu ya. Gitu. Ya, faqala syaihu. Karena Syekh Ahmad memaksa, akhirnya gurunya berkata lagi, anta mukhtar. Kamu itu sudah pilihan Allah, sudah menjadi Allah, sudah tidak pantas mencari kayu bakar, disuhun, dipanggul, gitu ya, nggak pantas, gitu. Akhirnya Sumaroh berangkat
Pergi dari situ. Pergi. Jadi ketika kita nggak, jadi konteks tidak menurut kepada guru itu nggak jadi masalah. Iya. Bahwa sisi begitu kan tidak menurut beliau, tidak masalah karena beliau menghidmah kepada gurunya. Menghidmah itu mencari kayu bakar. Padahal mah udah dicaram, udah nggak boleh. Nggak boleh lah itu. Ketika konteks tidak menurut dalam hal itu bagus, tetap memaksakan. Sumaroha ila jabali, berangkatlah ke gunung, ke hutan. Itu mencari kayu, mengumpulkan kayu. Masih ya. Wahazama, dibengketan kayu tuh. Pokoknya wasadu, terus diikat, dikumpulkan, diikat si kayu tersebut ya. Sudah terkumpul kayu banyak, diikat, kan udah selesai ini mau pulang. Iya. Ya. Wa aroda ayyahmila ala rosihi patorol khutobu fil hawai. Nah, ketika itu kayu, ya, kayu mau disuhun, bukan ditak-tak, bukan dipanggul. Di atas kepala. Beliau itu di atas kepala, seperti kan biasanya beliau mau kayu di atas kepala. Sekarang juga mau disimpan di atas kepala. Bagaimana posisi kayu coba? Bagaimana cuma terlentang apa gimana? Itu tidak nempel kepada kepalanya, nganggang. Oh iya. Jadi hiber di awang-awang. Kan kepalanya sudah teramat mulia, dipakaikan mahkota. Sudah besar pangkatnya, kan kepala itu identik dengan kebesaran, kehormatan. Ya, pangkat. Jadi si kayu itu nggak nempel. Si bengketan kayu itu nggak nempel di kepalanya. Melayang aja gitu. Melayang di awang-awang. Tapi tetap posisinya di kepala gitu. Nah, walau kopa, pakana bentor diam itu di atas kepalanya, cuman nggak nempel. Itu karomahnya kan? Karomahnya keluar. Karomahnya. Itu nempelnya, jadi bena rosi wal hutobu mikdaru ziroin, setengah meter. Jadi antara kepala dengan bengketan kayu itu setengah meter. Satu hasta itu setengah meter ya. Satu hasta itu setengah meter, segini. Nggak nempel. Nggak nempel ya? Iya, nggak nempel tuh karomah beliau, nggak nempel. Itu kayaknya kayunya bisa suara itu. Wah, nggak mau lah, ini kemuliaan Allah. Ya, iya, makhluk ini. Makhluk juga. Bahkan pakula mama Syekh Ahmad yamsi mahulahu tob. Jadi ketika Syekh Ahmad berjalan, kayu juga ngikutin ya, itu yang paling ini ya. Ketika Syekh Ahmad misalkan bagaimana posisinya, tetap kayu di atasnya, cuman tidak nempel kepalanya dengan jarak setengah meter, satu hasta. Itu ya, ziroin, satu hasta, setengah meter. Tuh, karena memang beliau pangkatnya kan sudah jadi wali. Iya, udah beda lagi ya. Itu karomahnya. Jadi si kayu pun menghormati kalau dia sudah itu. Apakah langsung mendapat lisensi kan? Ila awasola ila gurusahi itu Syekh Ahmad. Jadi ketika dia, nah yang jadi masalah, apakah Syekh Ahmad tahu kayu itu tidak nempel? Tidak tahu. Oh, tahu ya? Tidak tahu wali. Tapi jadi ciri wali marik ya kan di awal. Kalau tahu karomah itu, dia tahu nih cepet itu minta ke Allah, ingin disembunyikan. Karena kalau nggak disembunyikan nanti hayang ke alam. Hebat, kayu bisa nganggang. Enggak. Jadi intinya tidak mau terlihat oleh orang lain. Kan karomah tidak boleh ditemong-temong pun, tidak boleh dimudaharokan, didemonstrasikan, diperlihatkan. Ketika ketahuan itu karomah oleh si walinya, cepat disembunyikan ya. Disembunyikan, artinya minta kepada Allah kalau bisa mah kembali ke semula nih. Dan itu mah sudah rahasia Allah, membuktikan kepada gurunya, pada yang lain bahwa ini wali. Rahasia Allah. Kalau nggak ditutup sarung kayak biar nggak kelihatan gitu kan? Iya, gitu. Ini mau di atas aja, nggak ketahuan. Ditutup kain atau apa gitu kan? Mungkin saja jadi tangan mah begini atau apa ya? Jadi itu rahasia Allah. Dipegang beneran gitu ya. Di atas. Jadi apakah ketahuan oleh Syekh Ahmad itu kayu tidak menempel di atas kepala? Tidak ketahuan. Kalau ketahuan pasti ingin disembunyikan. Artinya ingin cepat dihilangkan. Ya Allah, jangan sampai begini, nanti aku ini hilang, terkikis oleh pujian manusia, oleh pujian dan apa hayang ke alam oleh manusia. Itu ciri wali untuk gagah-gagahan. Nah, ini mah rahasia Allah, artinya Syekh Ahmadnya tidak dikasih tahu karomah beliau itu begitu. Nah, atau gurunya juga tahu ya, bahwa beliau itu tidak disengaja. Tahu lah wali pada wali mah.
Jadi kalau ada wali misalkan ya, tahu ada satu wali, tahu nih itu wali, tapi dia mendemonstrasikan karomanya. Mungkin itu tahu ada unsur mencari dunia. Kalau mencari dunia kan diputus kalau dijalani. Nanti harus tobat. Wali dunia. Kalau itu ada, boleh kita mendemonstrasikan, menampakkan karomah. Itu batas dasar perintah Allah. Benar. Ada tujuan, ada maksud, hikmah. Itu. Kalau sengaja-ngaja nggak boleh. Apa tujuannya? Wali dunia mencari dunia nggak boleh. Banyak sekarang. Sama saya berdua jalani diputus. Harus tobat dia. Nah, nggak boleh. Nah itu. Ila anwasola itu kayu, dia membawa kayu itu pulang kan, setelah pulang kembali ke gurunya, ke depan gurunya. Ya beliau tidak menampakkan diri bahwa itu, nggak tahu. Saya Ahmad mah nggak tahu. Tuh Pakola Syekh Ahmad gitu ya. Gimana lagi? Kan ketahuan tuh oleh gurunya, kayunya nggak nempel di kepalanya, jarak setengah meter. Apa responnya? Ngambang banyak, ya terbang gitu. Gitu. Berkata tuh gurunya, "Hei Ahmad, idza sala rasul qabilan li ana ya basul gaus." Ahmad, kamu itu memang sudah mendapat kemuliaan, mendapat langsung dari Tosgo Jani suatu mahkota dan sorban hijau. Kamu itu sudah tinggi derajatnya. Tidak akan nempel itu kayu kepada kepalamu. Tidak akan nempel. Karena kamu bagian daripada wali-wali Allah, rijal-rijalnya Allah. Tuh. Jadi nggak nempel gitu. Karena kamu sudah dipakaikan. Jadi nggak mungkin barang kemuliaan Tosgo Jilani gitu ya, surga ini akan menempel barang yang lain. Apalagi itu langsung diberikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi tidak pantaslah kayu, tidak pantas teparigal kayu nempel di kepala kamu. Maka yang ada si kayu kan minder kali ya. Orang nama dan ngalayang di awang-awang sekitar setengah meter dari kepalanya. Tepantas teparigal kayu akan menempel di kepalamu. Tuh. Ayah mila ala zikaros tepantas. Alasannya apa? Coba. Alasannya apa? Li'anal gausa mukhatibun, karena Tosgo Jilani sudah mendapat mandat dari Allah. Kayu akan terangkat. Kayu dan batu akan terangkat ketika ada di kepalamu. Itu. Jadi Tosgo Jilani telah memberikan pengarahan, mukhatibun, mituturan dari Allah gitu, bahwa kepala kamu tidak akan ketempelan, kaletakan sesuatu benda yang kamu biasakan bawa, itu bengketan kayu ataupun batu, nggak bakalan. Akan jaga jarak setengah meter. Itulah karomah beliau. Berarti kalau ada barang jatuh juga ya, mungkin membal lagi, mantul lagi ya mungkin. Itu wakola la tapal hadil mah. Oleh karena itu janganlah kamu sekali lagi melakukan membawa kayu, khawatir nanti begitulah. Kalau orang lain tahu, karena karomah itu harus disembunyikan. Itu harus disembunyikan. Ketika karomah itu nampak, itu mah rahasia Allah. Ketika karomah itu nampak, itu pitulung Allah. Itu Allah cara memuliakan seorang wali. Tapi ketika wali tahu karomahnya nampak, harus segera disembunyikan. Artinya ditutupi, dihilangkan oleh Allah. Itu wali. Tidak didemonstrasikan, nggak boleh. Dipertunjukkan ya. Dipertunjukkan, nggak boleh. Pakilah kalamu syaihi wa qala aidon gitu. Juga kan telah berkata itu, juga kan perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani kepada itu Syekh Ahmad, atama amruk gitu. Kamu itu telah sempurna, telah sempurna dan menjadikanmu bagian daripada rijal-rijal Allah, wali-wali Allah, tokoh-tokoh Allah. Fawasola ila mawusila. Jadi kamu telah nyampe kepada martabat kewalian. Jadi beliau mendapat gelar kewalian, mahkota
dan sorban juga langsung ijazah thariqah, langsung Darul Jalani, tentunya atas dasar penjelasan tuan gurunya yaitu si Abi Ishaq, karena teramat khidmah, teramat mahabbah, teramat cinta kepada gurunya. Sebelum menjadi wali, artinya sebelum dia diangkat derajatnya, ya sebelum dia diangkat derajatnya, beliau menghidmah. Setelah beliau diangkat derajatnya menjadi tokoh-tokoh, tetap menghidmah, tidak mengurangi. Tetap, ya tidak mengurangi. Akhirnya kan oleh gurunya, udah kamu nggak pantas, begitu anak. Itulah kehebatan seorang guru ya, dan seorang murid gitu. Maka derajat kamu itu tinggi. Iya, udah amat tinggi lah ya. Tinggi, iya. Nah, untuk kehidupan sekarang bagaimana kira-kira? Iya sih, rata-rata ya. Konteksnya gitu, konteks untuk sekarang ini. Rata-rata hampir semua sih kayak begitu ya. Jadi bertunjukan teh karomah-karomah gitu, dibuat salah gunakan itu emang gimana? Bukan karomah itu mah istidraj. Istidraj ya. Jadi kalau ada keanehan di seseorang, bisa terbang, bisa berbahasa, itu istidraj. Dipertunjukkan ya. Istidraj, itu mencari duit, mencari dunia, iya popularitas, mencari pengaruh. Hasil aja tetap hasil. Allah belum ridho. Allah tidak ridho, Allah memang izin. Jadi Allah itu kepada para dukun, kepada tukang sihir, kepada orang yang mendemonstrasikan ilmu kanuragan, ada izin Allah, kan Allah nggak ridho. Ketika keanehan di para ulama, maunah. Ketika keanehan di para ulama dan wali-wali Allah, namanya karomah. Ketika keanehan kemuliaan di ada para nabi, rasul, namanya mukjizat. Ketika keanehan yang ada di diri kita, nama istidraj. Apa istidraj? Sungkunan Allah. Istidraj itu diibaratkan, ya istidraj itu sungkunan itu gini, tuh makan sama kamu daging ayam, memberi tapi sambil melototan itu. Melototi. Memaksa ya, memberi tapi sambil melototi. Jadi storage itu digambarkannya seperti mentang layang-layangan. Tahu mentang layangan? Iya. Semakin tinggi itu biasanya apa semakin tinggi? Putus apa? Ya itu istidraj. Ada masa, ada kejatuhannya. Karena thalibud dunia, mencari dunia itu sudah dicela. Bukan bagian daripada murid, bukan daripada bagian murid. Ketika ada ulama manusia mempunyai keanehan, ditenar-tenarkan itu oleh Syekh Abdul Palisamini. Jadi kalau Palisamini konteksnya kepada Rasulullah, itu bukan umatku. Tapi kalau Palisamini konteksnya kepada Tuan Syekh Abdul Jalani, itu bukan muridku. Bagian daripada bukan muridku adalah kalau ada ulama tanda petik yang mendohirkan, menambahkan karomah, diputus oleh Jalani, itu thalibud dunia dan bukan muridku. Udah ya benar. Kecuali dia tobat. Kalau model-model kayak orang-orang peramal kan sekarang banyak tuh orang sama juga gitu ya. Jadi orang ya, semakin orang melenceng dari ajaran agama, dia mencarikan itu semakin nempel. Karena yang ngebuntuti siapa coba? Ngarojongan jin, setan, gaib jin ya. Iya. Udah beda lagi lah jalurnya. Cepleng gitu. Hanya orang tertipu. Hitam lah ya, tertipu orang. Makanya sekarang saking bodohnya orang, setiap punya keanehan disangka, oh ya orang ini hebat, orang ini wali. Wah, bahaya. Tapi kira-kira masih ada gak ya orang kayak gitu ya? Ada. Yang namanya maksudnya yang disumpetin gitu. Yang namanya kebatilan, hak itu tetap ada. Batil ada, hak ada, benar itu ada, salah itu ada. Gitu. Selagi kan di dunia namanya juga untuk pengimbangan, untuk perjuangan. Kalau kita nggak ada yang batil, yang ada perjuangan. Namanya nggak ada setan, nggak ada godaan ya. Gitu. Kurang seru cina ya. Kurang seru. Itu pelempeng baik cina. Pelempeng baik. Jadi hampa. Nggak ada tantangan. Hidup itu harus ada tantangan. Adrenalin. Kalau nggak ada adrenalin namanya sabah lala. Hidup segan mati tak mau. Iya, hidup segan mati tak mau. Hidup di dunia hayang, tapi pae embung, tapi nu aya pikeseleun. Gitu. Nama sabah lala. Gitu. Demikian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.